Halo teman-teman semua, welcome back di His Chat, HISC Podcast, specially presented from HISC to you. Kenalin, namaku Patrick dari Divisi Informasi dan Komunikasi HISC tahun 2020 sampai 2021. Nah, kalau di podcast pertama, episode pertama itu kan kita membahas apa sih HISC, benefitnya itu apa sih, dan selama di HISC itu kita ngapain. Kali ini, di episode kedua ini, kita bakal membahas sebuah kejadian yang masih hot nih, masih ya kurang lebih setahun lah, nah, setahun setengah bulan, ya. Nah, jadi kan kalau kalian tahu itu tahun 2020 itu kita diberi surprise nih, bukan berupa materi, tapi sebuah virus. Nah, virus itu bernama COVID-19. Kalau biasanya sih disebutnya virus corona ya. Nah, COVID-19 ini dimulai itu di pada bulan November 2019. Dia berasal di kota Wuhan. Dan COVID-19 ini, dia itu virus yang menyerang di sistem pernafasan kita nih. Jadi, gejala-gejalanya itu bisa kayak hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, ataupun demam gitu. Nah, di episode kedua ini kita bakal ngebahas bukan di Indonesianya, tapi di Hangzhou-nya. Kayak keadaan di kota Hangzhou itu seperti apa. Dan sekarang itu di Hangzhou itu udah lebih baik belum sih? Nah, jawabannya kali ini kita bakal ketemuin di episode kedua. Hari ini kita udah kedatangan narasumber nih. Seseorang yang kebetulan lagi di sana. Nah, ayo boleh Ci, kenalan Ci namanya siapa? Mungkin dari nama lengkap, Oke, jurusan, university maaf. sama year berapa ya? Sama Oke, sip, domisilinya di sip. Indonesia. Oke, halo semuanya. Nama gue Vina. Gue sekarang kuliah di ZUSPE dan ini tahun kedua gue. Jurusan gue itu International Trade. Kalau domisili di Indonesia sih gue tinggal di Jakarta, di daerah Mangga Besar. Hmm. Oh. Cici, apa kabar nih Ci? Lagi sibuk apa? Wah, baik-baik. Karena sih akhir-akhir ini gue lagi sibuk apa ya? Gue ada kerja sih sebenarnya dan mungkin ada sedikit sibuk. Udah dekat-dekat midterm ini. Gue lagi Hmm. pusingin ngurusin midterm segala macam. Ngurusin Iya. ujian ya. Iya. Aduh, astaga, pusing gue. Semangat nih BTW Ci, ujiannya ya. Oh ya, Semoga makasih banget. hasilnya Thank bagus you. gitu. Amin. Ya udah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya kali ya Ci ya. Eh, Iya. kan COVID-19 Let's itu go. dia berawalnya dari Wuhan ya Ci ya. Terus Benar. Cici tuh awalnya gimana tahu sih kalau COVID-19 itu udah masuk ke Hangzhou? Jadi waktu itu cerita gue lagi kerja nih. Gue jadi Fuyen waktu itu. Terus tiba-tiba gue dengar dari koko gue. Kan gue kerja bareng koko gue. Koko gue juga kuliah sama juga di Zupe. Dan pas itu gue denger aja dari koko gue, dia ngobrol sama teman yang lain kalau di Cina itu lagi ada virus baru. Nah, Mm-mm. tapi awalnya gue pikir paling cuman virus kayak flu burung yang cuman kayak gak gitu berdampak besar, dan paling cuma di daerah tertentu, daerah kecil doang, gak bakal nyebar sampai satu Cina, bakal sampai satu dunia gitu kan. Mm. Nah, terus awalnya ya udah gue pikir kayak ya udahlah cuman virus doang, juga kita nggak tahu tuh hoax atau bukan. Nah, Mm. gue baru tahu dia itu serius pas tiba-tiba manajer tuh panggil gue, kumpulin yang anak-anak luar yang tinggal, yang kerja di situ, dan bilang kalau besok kita nggak bisa kerja lagi karena restorannya itu udah mau Mm. tutup, karena pemerintah itu keluarin regulation karena pikir kan virusnya udah parah ya, udah mulai nyebar, jadi dia tuh Mm. langsung lockdown semuanya, langsung semua restoran, mall-mall semua ditutup semua. Mm. Lucu. Jadi Hmm. perasaan Cici tuh gimana sih begitu tahu kalau, waduh, virus corona udah masuk nih ke Hangzhou nih? Perasaannya gimana tuh? Hmm. Apa panik atau gimana? Uh, Awalnya gue sih nggak gitu panik ya. Paniknya tuh Mm. berasa baru pas sudah mulai lockdown semua. Jadi gue itu pas, kan besoknya gue nggak kerja, terus gue kembali ke dorm segala macam. Nah, terus baru kerasanya itu pas guru gue tiba-tiba juga larang gue nggak boleh keluar dorm gitu. Jadi kayak benar di lockdown habis-habisan kita di sini. Terus ya awalnya gue ada ngerasa panik baru mulai sepanik itu pas ngerasa kenapa kayak kota mati gitu. Gue ngeliat dari luar balkon gue biasanya rame, banyak orang, banyak kendaraan lewat segala macam, ini benar nggak ada, benar kayak kosong banget. Gue pengen lihat nih kayak di kota mati segala macam gitu. Terus juga khawatir pasti ada, karena kan gue juga pantau ya berita waktu itu Mm. corona, dan gue itu meningkatnya tuh banyak banget di kota dari Wuhan, terus nyebar segala macam ke Guangzhou segala macam. Gue lihat kayak astaga, ini kayak masalah serius gitu. Terus
sampai bahkan sampai ke bawah ke luar negeri juga pas gue akhirnya lihat berita yang dia nyebar nggak sih ke luar negeri. Dan gue baru berasa, oh rupanya ini serius gitu pas waktu itu. Jadi sebelum-sebelumnya tuh perasaannya kayak mixed feeling gitu lah ya, antara Iya, panik, antara enggak. Tapi begitu pas ngalamin virusnya itu, cicinya bener. jadi malah, waduh, kayaknya ini bukan hal yang bisa diremehin gitu ya. Iya, ya, bener banget. Karena kelihatannya udah mulai, gue lihat di datanya itu udah parah banget, yang kena itu udah ribuan orang deh gitu. Dan setiap hari itu bisa naik sampai 100 sampai berapa. Nah, Ci, begitu tahu kalau COVID-19 itu udah masuk, perasaannya gimana Ci? Apakah emang Cici panik atau gimana? Coba boleh dijelasin nggak Ci? Perasaan gue awalnya sih gue nggak gitu panik. Gue pikir kayak cuman virus biasa, tapi pas semuanya udah nyebar, gue udah lihat kayak serius sih, udah di lockdown segala macam. Gue baru berasa kayak, ih rupanya virus ini parah juga ya. Sampai Hmm, kayak nyebar, gue lihat kan di data sampai nyebar ke semua kota di Cina, terus sampai bahkan ke luar negeri gitu kan. iya. Iya sih, gue tuh sedikit panik sih sebenarnya. Gue kayak mikir gitu, apalagi vaksin kan belum keluar ya. Mhm, Kayak ini virus sampai berapa lama gitu gue pikir. Kayak kalau misalnya virusnya lama kan ribet juga ya, gue nggak bisa keluar segala macem mhm. gitu. Pasti juga kalau misalkan virusnya tambah lama kan aktivitas kita juga jadi terhambat ya, kayak kuliah. Iya bener banget, Hmm. bener banget sih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya, Ci ya. Iya. Jadi pertanyaan kedua ini, kan Cici kan masih di situ tuh, masih di Hangzhou. Kenapa sih Cici kayak, aduh, Cici memilih buat gak pulang gitu loh? Ada pemikiran apa? Atau mungkin ada alasan tertentu gitu kenapa nggak pulang ke Indonesia? Oke, jadi sebenarnya gue tuh baru datang kemarin tuh September 2019. Mhm. Dan pas corona itu muncul itu sekitar bulan Januari. Jadi gue tuh ngerasa kayak gue di Cina tuh baru 4 bulanan gitu. Jadi gue ngerasa kayak enggak lah, nggak perlu gue balik Indo. Ditambah lagi kan Mhm. juga pikir pesawat lumayan lah ya, PP tuh bisa 5 jutaan gitu. Nah, terus makanya gue pilih stay di sini. Tapi ya memang waktu itu ada virus, gue juga kayak ada sih rasa khawatir, rasa kayak panik juga ada. Apalagi pas dia, gue liat angkanya kan, dia tuh naik terus gitu angkanya. Gue tuh kayak baru baru ngerasa, oh nih serius banget ini rupanya masalahnya. Terus sampai nyebar segala macam ke luar negeri. Nah terus tapi pas itu orang tua gue kan sempet suruh gue balik ya, Hmm. tapi gue udah memang udah sempet beli pesawat juga, tapi sayangnya pas gue beli itu dia tuh udah close border, jadi pas Hmm. Hamin berapa di cancel gitu loh sama maskapainya, terus makanya yang buat gue stay di Hangzhou sampai sekarang. Oh, jadi diputusin kalau emang nggak boleh pulangnya itu diputusin dari pihak maskapainya ya? Tiba-tiba pas Oh. Hamin berapa gue lihat di apa ya, di suratnya itu dibilang rupanya orang orang luar nggak bisa masuk, yang bisa masuk cuman orang Singapura doang atau orang mana gitu gue lupa. Hmm. Mm-mm. Berarti Cici udah berapa lama itu di Hangzhou sih? Bener-bener dari awal sampai sana. Berarti gue kalau datang September 2019 sampai sekarang itu berarti 1 tahun 2 bulan lah. Wah, 1 tahun Nggak dua berasa bulan. banget sih, iya. Wow. 1 tahun 2 bulan. Tapi jujur gue nggak berasa banget sih. Tapi itu Cici berasa kangen rumah gak sih? Kayak apa ada sesuatu hal gak yang bikin, aduh kayaknya gue pengen pulang nih. Aduh, gue kangen rumah nih. Ada nggak? Hmm. Sebenarnya gue lebih kangen ke makanan sih, makanan Indo. Oh, Karena di kangen sini tuh berasa, makanan. iya, lebih kangen makanan gue dibanding sama rumah. Hmm. Karena nggak tahu ya lidah orang Indo sama lidah makanan Cina tuh jujur mungkin beda sih. Kayak contohnya kan gue di Indo gue suka makan cabe, gue suka makan seafood. Nah di Hmm. Cina itu kayak cabe itu cuman ada cabe mala namanya, dan mala itu dia bukan ke pedes sih, dia tuh lebih ke bikin lidah itu jadi kebas-kebas gitu. Dan Hmm. juga seafood di sini rada susah sih, mungkin karena Hangzhou kan bukan daerah daerah dekat sama pantai gitu ya, jadi rada susah. Terus juga ya banyak sih, banyak banyak segi juga, ya mulai dari apa ya, mungkin kalau dia rumah orang tua, enggak sih, kayak gue nggak gitu kangen, karena di sini juga gue seneng, karena di sini juga banyak ketemu kayak teman-teman foreigner segala macam, dan gue nggak ngerasa homesick banget sih kalau gue. Berarti kalau makanan-makanan gitu, favorit Cici apa nih? Makanan yang Cici kangenin dari Indo? Kayak bener-bener kangen banget gitu. Dari Indo gue kangen banget sama pecel lele.
pecel lele. Iya, pecel Kalau lele sama kalau selain pecel soto lele gitu apa, juga. Ci? Soto gue kangen, gado-gado banyak sih. Maka- Pempek, Makanan-makanan yang emang daerah-daerah iya, kita gitu ya. iya daerah kita banget. Di sini nggak ada Hmm. makanya. Tapi kalau di sana itu emang rasanya kenapa tuh, Ci? Kan Cici bilang kan rasanya agak berbeda gitu loh. Mm-mm. Emang kurang Rasanya apa gitu? itu, iya mungkin ya, karena orang Cina tuh lidahnya makanan dia tuh nggak setajam makanan Indo. Jadi pertama kali gue datang kemari gue ngerasain kayak makanan Cina tuh ada tawar-tawar gimana gitu, kayak Hmm. mungkin ada kurang asinnya, kayak ada yang kurang aja gitu, kayak kurang nendang lah rasanya. Tapi Mhm. pas lama kelamaan sekitar udah 1-2 bulan gue baru ngerasa oh iya enak juga sih, kayak gue baru ngerasa kayak setiap makanan itu ada ciri khasnya masing-masing. Dan Cina itu memang dia rasanya lebih ke soft gimana gitu, soft berminyak gimana, tapi tetap lama-lama kerasa dan gue baru bisa bilang makanan Cina juga enak lah dengan ciri khasnya Hmm. sendiri Kurang gurih lah gitu. ya istilahnya ya. Bisa dibilang. Oh. Nah, Mm-mm. tadi kan Cici sempat bilang tuh kayak di sana tuh kayak kota mati gimana gitu ya. Benar. Langkah-langkah yang diambil sama pemerintah Cina atau pemerintah Indonesia bahkan tuh kayak apa sih? Kayak dari awal yang merebak virus itu? Dari pemerintah Cina dia tuh mungkin langsung bilang ke universitas saya. Jadi pas itu memang universitas gue langsung lockdown. Jadi kita anak pinter sama Hmm? sekali nggak boleh keluar. Terus kalaupun kita ada yang nakal itu ada yang nakal sih. Temen gue ada yang manjat pagar dan itu langsung guru gue marah dan gue dengar-dengar sih dia dicabut beasiswa langsung. Jadi benar-benar Walah. setegas itu, se-strict itu benar-benar. Kayak kita Mhm. benar-benar dijaga banget dan makanan itu disediain sih karena kan mereka juga pikir kalau kita keluar ke supermarket takutnya bahaya gitu kan kontak Mhm. sama orang dari luar kota di mana. Oke sama unit gue itu langsung benar dijagain banget. Kayak dia tuh kasih 2 pilihan sih kalau unit gue. Jadi kita itu bisa pilih makanan kotak atau kita tinggal tulis list bahan dan dari orang dari unitnya yang langsung beliin gitu loh. Terus kayak waktu itu gue sempat coba makanan kotak sih dan gue nggak suka karena dia tuh yang masak ai, gue juga nggak tahu mungkin ainya masaknya ada gimana dan gue tuh nggak Mhm. suka makanya gue lebih milih gue masak sendiri aja makanya gue lebih pilih list bahan Mhm. kasih list bahan terus mereka yang beliin gitu. Nah Mhm. terus kalau dari Indo sih dari pemerintah Indo dari KJRI ada kedutaan itu sempat kasih sih waktu itu subsidi kasih masker terus kasih oatmeal kasih Indomie yang paling gue senang banget kayak Mhm. gitu terus Indomie mah kayak selera semuanya ya. iya selera semua tuh bener banget gue seneng banget happy banget kayak dibilang langsung ada Indomie terus buat cantumnya nama gue gitu kan nama apa nama universitas terus juga ada berapa orang Indo di sana jadi kayak dia tuh bisa Mhm. kira-kirain gitu mau kasih porsinya berapa porsi. Nah terus um, ya sih kayak cuma itu doang deh dari pemerintah Cina sama pemerintah Hmm. Indo. Terus kalau misalkan kan sempat lockdown tuh ya, berarti ya. Iya benar. Di karantina itu fasilitas-fasilitas yang didapetin apa sih, Ci? Kayak misalkan dikasih baju dingin lah, dikasih apalah, atau dikasih masker gitu. Iya, enggak sih gue lebih dikasih masker sih sebenarnya. Oh. Disediain masker, terus juga kita sempat dikasih termometer. Jadi kita tuh mesti ukur suhu kita itu tiap 1 hari 2 kali, tiap pagi sama malam. Hmm. Tapi ya biasa lah, murid-murid kan malas gitu. Gue juga malas jadi bisa dikasih termometer yang mesti dijepit di ketiak gitu loh, yang lama Hmm. berapa menit. Jadi gue malas kan. Jadi kayak ya udah kita sekolah gue sih suruh ada satu murid lah, jadi bantuin guru dia tuh jadi kerjanya ketokin pintu. Terus setiap anak diukur gitu pakai termometer yang tembak itu yang digital yang baru. Oh. Jadi iya, jadi tiap hari benar dikontrol banget dan tiap pagi gue tuh dikasih apa? Dikasih susu, dikasih telur, dikasih roti, pokoknya benar dijaga banget. Apa? Juga dikasih vitamin ya kayak waktu itu sempat. Oh dikasih vitamin sama KJRI juga. Dikasih Hmm. vitamin C, benar buat jaga stamina kita, jaga apa? Antibody gitu biar nggak kena virus corona. Kan kalau misalkan setahu aku kan memang kan virus corona tuh nyerang ke orang yang lebih riskan, Iya. nyerangnya ke antibodinya yang lemah gitu. Hmm. Yang daya tahan Iya benar tubuhnya banget. kurang bagus kan. Benar Terus banget. perasaan Cici tuh gimana tuh? Dan mungkin ada hal yang Cici lakuin nggak pas selama karantina itu? Atau malah ada tantangannya? Oh, jadi waktu karantina itu perasaan gue bosen sih, karena gue tuh belum dikurung di dalam Hmm? kamar, di dalam komplek lagi gitu.
selama 3 bulan. Dan gue itu tiap hari kursi karena teman gue itu ada satu temen dia tuh nitipin laptop ke gue. Dan laptopnya itu kebetulan ada langganan Netflix. Jadi gue itu bisa nonton film Netflix selama 3 bulan itu. Terus ya awalnya karena isolasinya lama banget sih. Jadi gue tuh awalnya excited tuh nonton Netflix. Sampai akhirnya gue udah enek sama semua film Netflix. Gue tuh udah bingung banget nonton film apa. Terus kalau tantangan tuh mungkin lebih ke pola hidup sih kalau di gue. Jadi kayak ke bawah males gitu. Kan tiap hari kerjanya cuman, berarti kita nggak ngapa-ngapain. Dan waktu itu juga masih belum mulai kuliah gitu. Jadi tiap hari cuman dia bangun. Tapi pas sudah mulai bulan kedua lah, gue kayak baru mulai sadar gitu, kayak hidup gue gak produktif banget. Dan gue juga, jujur gue tuh tambah gendut sumpah, karena gue tuh kan ngapa-ngapain, ditambah lagi winter gitu kan. Jadi kayak cuman di dalam selimut, di ranjang segala macam. Dan gue baru sadar, gue gak boleh kayak gini, gue mesti cari kegiatan segala macam. Itu baru akhirnya gue berusaha lah buat bentuk pola hidup gue ke yang lebih bagus. Kayak breakout dari your comfort zone gitu ya? Bener banget, iya bener banget. Mulailah segala macem apa. Emang Cici nonton Netflix itu nonton apa aja, Ci? Sampai bosan, sampai enak itu nonton apa aja tuh? Banyak sih, tapi yang gue inget tuh gue nonton Walking Dead sampai gue tamatin sampai season 10 tuh Walking Dead. Terus gue nonton The Flash, banyak banget sih. Terus juga apa movie-movie yang gak serius juga gue udah nontonin. Sampai kayak enak gitu, udah kayak bingung banget nonton film yang mana, karena udah nonton gitu. Oh, berarti emang udah bener-bener itu Netflix kalau misalkan bisa dihabisin itu Cici habisin ya? Berarti. Iya, iya. Tapi jujur sih, gue nonton Netflix karena gue baru berasa gitu filmnya tuh rupanya nggak bagus semua sih. Gue kan nonton banyak, terus gue baru berasa kayak ada film yang kayak, ya apaan sih, kok akhirnya kayak ngeganjel gitu. Nah itu juga sekarang bikin gue kayak, aduh malas banget sih nonton film kalau akhirnya jelek gitu kan, kayak feelingnya kan jadi nggak dapet gitu. Jadi ya baru gue spend waktu buat lebih belajar Inggris, belajar Mandarin. Berarti kegiatan Cici selain nonton Netflix pasti dong ada ngubungin keluarga kan? Kayak, benar. Nah, kayak kalau misalkan berhubungan sama keluarga itu biasanya Cici komunikasinya gimana sih? Terus cara Cici yakinin mereka kalau di Hangzhou itu aman gimana, Ci? Jadi waktu gue kan bisa dibilang hubungan gue sama orang tua gue memang deket banget. Dan gue itu sama ortu gue itu bisa video call 1 minggu 3-4 kali. Dan pas lagi isolasi itu, ya biasalah orang tua pasti khawatir gitu kan, kayak mikir, apalagi pertama kali Cina itu jadi kayak negara outbreak virus. Jadi baru ditelepon, terus ditanyain kayak hari ini ngapain aja, ada perkembangan apa, segala macem. Terus akhirnya ya udah, jadi gue ya cerita apa segala macam, unit gue dia ini subsidi, dijaga banget. Jadi kayak bener gue tuh berusaha buat tenangin orang tua gue gitu di Indo. Nah terus ya kayak begitu aja sih kalau mengenai apa hubungan gue sama orang tua gue, sama keluarga yang di Indonesia. Tapi kalau pakai aplikasi-aplikasi gitu, sorry, berarti Cici ini video callan ya berarti ya? Pakai WeChat. Oh, pakai WeChat ya? Oh. Terus kalau Cici habis video callan gitu, biasanya Cici lagi ngapain tuh? Kan kalau misalkan di telepon tuh kan, kadang kan kita suka gak tentu ya di teleponnya kan? Iya, entah lagi ngapain. Macem-macem ya. Kayak sempat lah gue lagi di ranjang, atau gue lagi di toilet, waktu itu pernah ditelepon. Terus kayak tiap waktu lah begitu. Karena memang waktunya mungkin momennya kurang pas, tapi ya udahlah gue pikir. Paling kalau memang misalnya gue lagi mandi, ya paling gue bilang ntar gue telepon lagi lah. Lagi. Namanya orang tua kangen kan. Iya, orang tua kangen banget sih. Apalagi ditambah lagi, gue kan cuma 2 bersaudara, dan dua-duanya itu ke Cina gitu. Jadi orang tua gue kangen banget sih sama anak-anak. Oh. Terus Ci, kalau pas kasusnya udah turun kan ya ini ya Ci ya? Di Hangzhou kan? Iya, bahkan udah hilang kayaknya deh. Udah gak ada kasus baru. Terakhir tuh gue denger cuma ada di Xinjiang, di daerah utara. Tapi yang daerah bawah tuh udah bersih semua. Berarti pas kasusnya menurun tuh, aktivitas-aktivitas tuh gimana Ci? Udah mulai lancar apa gimana? Waktu mulai turun, iya. Jadi kayak step by step sih. Jadi waktu itu kayak udah mulai turun, terus baru sekitar akhir Mei, itu baru anak-anak Cina yang baru dia kuonian gitu kan, pas bulan Januari.
mereka baru mulai balik lagi ke dorm segala macam bawa koper kan gue ngeliat gitu dari balkon. Terus kayak baru mulai kembali lagi lah hidup dari kota mati sampai mobil-mobil, motor-motor semua udah kedengeran lagi gitu. Terus baru mulai abis itu sekitar bulan Juli kali ya. Baru gue kan waktu itu sempat apply kerja dan tiba-tiba gue tuh dihubungin gitu kayak dibilang lu mau nggak kerja. Kayak gue baru sadar oh kayaknya semua sekolah, aktivitas kerja semua itu udah mulai balik kali kayak awal lah. Sampai sekarang sih di bulan November ini, iya sih udah aman banget, udah kayak bener udah normal lah bisa dibilang. Oh ya gue juga lupa pas bulan berapa, gue lupa pas bulan Juni kali ya. Kita tuh masih nggak bisa keluar provinsi. Jadi kayak orang Hangzhou nggak bisa keluar ke Shanghai segala macam. Tapi pas bulan ya mungkin Juli lah baru akhirnya bisa dan baru gue berasa oh ya berarti udah benar hilang dan memang gue lihat dari data memang di Cina memang udah gak ada kasus baru lagi gitu. Benar-benar dijaga ya berarti ya sama pemerintah sana ya. Iya bener banget. Terus Cici tuh yakin kalau misalkan udah bisa beraktivitas seperti biasa tuh gimana Ci? Kayak wah kayaknya gue udah boleh ini boleh itu tuh. Cici punya pikiran kayak apa tuh? Karena gue kan ngeliat ya, jadi gue tuh memang kamarnya kan dekat pintu gerbang. Dan gue liat ke bawah, kayaknya awalnya gue tuh takut. Jadi kayak gue tuh setelah diisolasi 3 bulan, kayak ada parno sendiri gitu loh. Gue Ya pikir kayak paranoid gue jadinya keluar, ya. iya, jadi paranoid. Jadi kayak ini orang Cina ini balik dari apa daerah-daerahnya ntar bawa virus nggak ya, kayak takut gitu. Tapi pas gue lihat mereka tuh udah mulai aktivitas kayak biasa banget sih, kayak pergi sekolah segala macem. Nah terus juga gue lihat kayaknya udah oke lah. Waktu itu gue sempet keluar itu buat makan di restoran karena gue kangen kan tiap hari kan gue masak terus gue tuh kayak bosen dan gue baru waktu itu cari makanan di luar gitu udah kangen. Terus baru gue lihat oh rupanya udah normal semuanya itu udah kayak orang-orangnya udah rame terus udah mulai yang kerja yang sekolah jadi gue baru mulai ngerasa oh ya oke kayaknya gak kenapa-napa deh gak bakal kenapa-napa dan yang penting gue ikutin protokol kesehatannya aja yang penting pakai masker terus juga apa kalau mau ke MRT atau kemana itu mesti kasih tunjuk health code dan itu makanya gue ngerasa kayak Cina itu ketat dan itu pasti bisa ngurus lah semua hal ini jadi gue ngerasa oke sekarang udah aman dan gue bisa aktivitas kayak biasa lagi. Oh tapi ada yang dibatas-batas gitu nggak sih kayak aktivitas biasa nih misalkan ke mall atau di tempat bermain atau di tempat umum gitu ada yang kayak dibatas-batasan gitu nggak sih? Kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu juga kayaknya nggak ada deh. Atau mungkin gue nggak gitu main jauh ya. Waktu gue cuma daerah biasa doang daerah gue. Tapi setahu gue sih nggak ada sih. Jadi kayak pemerintah Cina itu pas dia mutusin oke udah bisa aktivitas, berarti dia memang udah ngerasa udah aman gitu dan kita udah memang benar-benar bisa beraktivitas kayak semula. Udah istilahnya udah ya tetap dijaga di mungkin protokol-protokol kesehatannya masih diiniin ya. Oh, iya bener banget. Ngomongin protokol kesehatan sih, di sana tuh protokol kesehatannya kayak apa sih? Jadi kayak kalau lu mau naik kendaraan umum sih, gue kan sering naik kendaraan umum nih. Kalau lu mau naik bus, naik MRT, lu itu mesti pakai masker. Terus kayak dulu sih kita tuh mesti nunjukin health code gitu loh, kayak bukti kita kayak nggak pernah apa. Dia tuh nanyain kayak lu pernah ke Wuhan nggak, terus lu pernah ke kota mana aja, kayak lu ditanyain kayak gitu. Dan ya udah jadi kayak gue nunjukin nih health code gue kalau warnanya hijau itu berarti aman gitu dan kita baru dikasih masuk kok kayak lewat kayak gitu. Terus juga sama sih sekarang kalau gue masuk dorm juga masih ditanyain sama apa security-nya gitu, mesti kasih lihat bukti health code itu baru kita boleh masuk ke tempat tertentu, ke tempat-tempat di Cina itu. Berarti tempat-tempat yang kayak hotel, mall apa segala gitu ya yang di ini ya? Iya. Ya, mall sih, oh iya, mall juga masih sampai sekarang. Masih mesti nunjukin health code segala macam. Tapi kalau masker udah nggak gitu sih. Sekarang udah mulai nggak se-strict dulu lah. Mungkin karena juga dipikir udah aman gitu kan. Terus jadi keadaan sekarang tuh udah bisa dibilang stabil, udah bisa dibilang normal lah ya. Udah kayak selainnya kayak biasa aja. Cuma ya memang kan masih diterapin protokol-protokol kesehatannya gitu ya. Oh, terus sih pengalaman apa sih yang didapetin gitu loh selama karantina itu? Kayak pengalaman yang mungkin bisa dijadikan pelajaran?
Pengalaman karantina mungkin lebih ke lingkungan pergaulan gue kali ya. Jadi yang sebelumnya gue kan nyampe Cina, gue tuh cuma deket sama anak-anak Indo kebanyakan. Karena kita ya pasti keluar negeri kan pasti lebih nyamannya deket sama countrymates gitu lah. Iya. Apa kayak bahasanya sama, budaya sama. Nah terus pas lagi corona ini memang temen Indo gue itu kebanyakan pada balik. Jadi lama-lamaan gue otomatis deket sama teman foreigner gue juga yang ada yang tinggal di sini. Terus jadi kayak gue tuh kan awalnya punya apa ya stereotype lah. Gue kayak misalnya bilang, ih foreigner ntar dia begini loh, dia begitu loh, orang Cina gitu loh gitu loh. Nah rupanya pas gue temenan sama mereka, dia tuh gue ngerasain oh enggak rupanya oke gitu mereka itu. Jadi kayak memang beda budaya ada, tapi kayak lama-lama kalau kita ngomong dia tuh bisa kayak hormatin gitu loh. Dia tuh kayak bisa oh lu gitu ya, oke deh ntar gue ikutin. Misalnya kayak hal kecil apa ya, misalnya kayak temen foreigner gue waktu masuk kamar gue itu bener-bener pakai sepatu gitu loh, nginjak-nginjak lantai kamar gue. Iya, makanya kita kan orang Indo kan emang lebih bersih gitu ya, kita tuh mesti lepas apa, alas kaki segala macem. Terus cara baru gue tegur, lepasin sepatu, terus dia baru bilang, oh iya sorry gitu. Jadi baru rasa oh oke, jadi kalau mau foreigner juga mereka bisa ngertiin kita, juga bisa saling hormatin segala macem gitu. Wow, berarti cukup banyak ya pelajaran yang bisa Cici ambil ya, yang sampai merubah kayak persepsi-persepsinya gitu ya. Iya benar banget. Oh, Ci, terus ada pesan nggak nih buat kita-kita yang mungkin belum pernah ke Hangzhou dan bakal nanti pertama kali ke Hangzhou gitu, punya pesan nggak? Pesan dari gua sih nyiapin mental ya buat ini apa kalian-kalian yang mungkin belum pernah ke Hangzhou. Jadi pas kalian ke Hangzhou pasti kalian kan banyak nemuin kayak teman baru, terus juga pengalaman baru segala macem. Nah, kalau dari gue sendiri sih dulu yang gue rasain tuh gue tuh sempet down karena gue tuh nggak bisa bahasa Inggris, terus nggak bisa bahasa Mandarin juga, kayak nggak lancar, dan itu yang buat gue susah gitu mau komunikasi sama foreigner. Nah, tapi pesan gue sih buat anak-anak yang mungkin ntar baru datang, kalian tabrak aja. Jadi kalian walaupun ngerasa, ih Inggris gue nggak lancar, Mandarin gue jelek segala macem, kalian tetap ngomong aja, tetap walaupun itu salah nggak apa-apa. Yang penting dari salah itu kalian bisa belajar, dan itu baru bisa ningkatin skill kalian gitu di ngomong bahasa Inggris atau Mandarin. Dan kalau buat persiapan barang sih, ya tentunya obat pribadi, terus juga makanan ya Indomie itu yang mesti kalian bawa banget. Iya, dan buat cewek, ini mungkin ada buat barang cewek ya, mesti bawa itu apa? Pembalut. Jadi pembalut di sini memang ada mahal sih. Jadi buat dede-dede yang cewek-cewek mungkin kalau mau kemari mesti stok gitu bawa dari itu. Benar. Wah. Iya. Oke deh, thank you ya Ci, udah jadi narasumber buat sharing-sharingnya hari ini, dan semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya Ci ya. Thank you juga loh buat Patrick yang tadi sabar banget. Maksudnya gue kan sering ada salah teknis gitu ya. Gak apa-apa. Thank you banget juga kesempatannya. Oke, sampai di sini dulu Hitchat kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan komen di kolom komentar di bawah. Dan kasih tahu kita, kira-kira topik selanjutnya buat Hitchat itu apa? Mungkin kalian ingin tahu caranya menggandakan uang, atau mungkin kalian tahu ingin caranya mendapat jodoh. Waduh. Pokoknya tulis aja deh semuanya topik-topik yang pengen kalian tahu gitu dari kita. Oh iya, jangan lupa buat follow sosmed HISC ya. Kalian bisa lihat nih di sekeliling layar di sini. Atau kalau mau lebih jelasnya bisa lihat di description box di bawah. Jangan lupa juga follow Instagramnya Ci Alvina, Ci. Apa Instagramnya? Boleh? Instagramnya Alvina_Felicia, tapi A-nya 2 kali. Oh, mungkin bisa tulisnya berapa kali di description box ya. Iya, nanti kita bakal tulis di description box-nya. Wah. Oke, thank you banget ya Ci ya. Iya, sama-sama. Makasih juga buat para penonton. See you in our next episode. Peace out.